Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang value for money audit. Kelompok kami beranggotakan Isnainiyah Ramadhani, NIM 2020 017010, Lina Rahmawati, NIM 2020 017019, Firda Pramudita, NIM 2020 017167, Mei Diana Pancawardani, NIM 2018 017035, dan Apris Tamuama. Yang pertama, pendahuluan. Untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga pemerintah, maka diperlukan perluasan sistem pemeriksaan. Tidak sekedar konvensional audit, namun perlu juga dilakukan value for money audit. Dalam pemeriksaan yang konvensional, lingkup pemeriksaannya hanya sebatas audit terhadap keuangan dan kepatuhan. Sedangkan dalam pendekatan baru ini, selain audit keuangan dan kepatuhan, juga dilakukan audit kinerja atau performance audit. Performance audit meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Istilah lain untuk performance audit ini adalah VFM audit. Yang berikutnya, karakteristik value for money audit. Audit kinerja atau performance audit memfokuskan pemeriksaan pada tindakan dan kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja organisasi. Definisi audit kinerja sendiri adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, serta mengkomunikasikan hasil dengan pihak pengguna laporan tersebut. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi mampu melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan standar tinggi dengan biaya rendah. Selanjutnya yaitu perbedaan VFM audit dengan konvensional audit. Perbedaannya adalah dalam laporan audit yang konvensional, hasil auditnya adalah berupa pendapat atau opini auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam VFM audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Selanjutnya, audit ekonomi dan efisiensi. Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya atau input. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan yang pertama, apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara ekonomis dan efisiensi. Kemudian yang kedua, penyebab terjadinya praktek yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi. Prosedur untuk melakukan audit ekonomi dan efisiensi. Secara umum, tahap yang dilakukan meliputi 1. Perencanaan audit, 2. Review sistem akuntansi dan pengendalian internal, 3. Menguji sistem akuntansi dan pengendalian internal, 4. Melaksanakan audit, 5. Menyampaikan laporan. C. Audit efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Menurut Audit Convention 1986, efektivitas berarti menyediakan jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Tujuan audit efektivitas yaitu 1. Menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, 2. Menentukan kesesuaian hasil dengan tujuan, dan mempertimbangkan alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang sama dengan biaya yang terendah. Efektivitas ini berkenaan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa. Untuk mengukur
efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan atau disetujui sebelumnya. Jika hal ini belum tersedia, auditor bekerjasama dengan top manajemen dan badan pembuat keputusan untuk menghasilkan kriteria tertentu dengan pedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program. Meski efektivitas suatu program tidak dapat diukur secara langsung, evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program hendaknya senantiasa mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, apakah program tersebut relevan atau realistis? Yang kedua, apakah ada pengaruh dari program tersebut? Yang ketiga, apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Yang keempat, apakah ada cara yang lebih baik dalam mencapai hasil? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa audit kinerja pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan. Pada audit kinerja, kegiatan pemeriksaannya terhadap pengelolaan organisasi sektor publik terutama didasarkan pada 3 elemen, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Bagian berikut menjelaskan karakteristik audit kinerja yang merupakan gabungan antara audit manajemen dan audit program. Pada bagian 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi dan efisiensi itu masuk audit manajemen. Lalu efektivitas itu yaitu audit program. Nah, audit manajemen dan audit program itu merupakan bagian dari audit kinerja atau value for money audit. Value for money audit secara umum mempunyai 3 kategori kegiatan, yaitu yang pertama, by product VFM work, yang kedua, arrangement review, yang ketiga, performance review. Untuk melaksanakan proses audit kinerja pada organisasi sektor publik atau pemerintahan diperlukan beberapa prasyarat. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja yaitu yang pertama, auditor atau orang atau lembaga yang melakukan audit. Auditi, pihak yang diaudit. Recipient atau pihak yang menerima hasil audit. Yang kedua, hubungan akuntabilitas antara auditi, subordinat, dan audit recipient. Otoritas yang lebih tinggi. Yang ketiga, independensi antara auditor dan auditi. Yang keempat, pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditor oleh auditor untuk audit recipient. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.